kanan, hitam 4 kali. Silakan Pak Iren. Babak pertama mulai. Iya, Kak Susanto, nih pertandingan sudah dimulai nih. Kak Iren Karisma Sukandar memegang buah putih melawan Pak Dadang memegang buah hitam. Iya. Bisa kita lihat di sini ya Kak Susanto ya. Kak Iren menjalankan E4 dan D4 dan di sini dilakukan pertahanan karokan nih. Iya, Kak pembukaan Susanto karokan. bisa dijelaskan? Ya, dengan pembukaan karokan sendiri, saya sering main pembukaan karokan dengan pembukaan hitam. Ahlinya ya. Ya, Iya. mungkin udah sering banyak pertandingan saya yang mainkan pembukaan karokan. Nah ini gimana nih Kak Susanto, Pak Dadang memilih pertahanan karokan, dimana kan pertahanan karokan biasanya kan untuk pemain yang lebih posisional seperti itu ya Kak Susanto ya? Ya, tapi kita udah biasa kalau di Witaru mungkin dia mau ngambil cara bertahan dulu dia. Bertahan Karena dulu, kan kalau iya. megang hitam dia hanya butuh imbang aja. Iya, karena di sini juga dia memegang buah hitam seperti itu ya Kak Susanto ya? Iya. Nah kalau di pertahanan seperti ini, di varian ini gimana nih Kak Susanto? Maksudnya ide dari Kak Iren sendiri putihnya nanti rencananya mau gimana tuh? Saya rasa biasanya kalau di sini tadi sebelumnya dia menjalankan E6, E7, E6. Tapi biasanya kuda ke F6 dulu untuk mengaktifkan gajah di C8 ke G4. Tapi dia mungkin mengambil varian yang ditunda dulu gajah di C8. Oh, Mungkin jadi agak urutannya sedikit tertukar ya Kak ya, mungkin agak sedikit kurang begitu bagus kalau secara teori. Gajahnya dia di C8 itu nggak begitu aktif. Tertutup karena pion yang tadi dimajukan Iya, satu langkah dimajukan. itu ya Kak Santo ya. Nah bisa dilihat di sini juga Kak Iren sudah mengamankan rajanya ya Kak Santo ya. Dia udah cari save dulu raja dia. Safety dulu ya. Nah Dia sesuai dengan sesuai strategi putih dia mengaktifin gajah di F4. perkembangan buah ya Kak Santo ya. Di sini juga Pak Dadang sudah rokade juga nih Iya, Kak Santo, sama nih. sama-sama mengamankan Tinggal kita rajanya. menuju ke middle game nih, udah permainan tengah. Nah di sini dilakukan langkah kuda ke E5 nih Kak Santo. Ya mungkin Iren langsung ngambil inisiatif serangan, mungkin bisa aja dia kuda ke B ke D2 dulu. Tapi di sini mungkin Iren mencoba langsung inisiatif, langsung nyerang, dia pengen langsung mencoba serang. Jadi di sayap pengen lebih raja ya. aktif langsung gitu ya Kak Santo ya. Iya. Mungkin istilahnya dia nggak sabar untuk mau nyerang mematikan raja Pak Dadang atau Dewa Kipas. Iya. Nah, kalau Kak Santo sendiri sebagai pemain karokan nih, kalau di posisi seperti ini, hitam tuh bagusnya gimana nih Kak? Kalau sedang diadu kayak gini nih, kudanya apakah bagusnya ditukar atau? Saya rasa mungkin bisa gajah ke D7 dulu untuk mempersiapkan kalau dimakan, terus gajahnya sambil keluar dulu gajahnya. Wih, maju lagi nih Kak Kuda. Santo, sama-sama maju nih kudanya, gimana nih Kak Santo? Ya mungkin Padanya juga mungkin gayanya kita kan belum tahu gayanya Iya. agresif atau posisional. Kalau Iren kita sudah mengetahui lah teknik cara bermainnya. Tapi kalau Padanang sendiri kan saya belum tahu juga nih cara bermainnya. Jadi kuda E4 mungkin langkah tidak lazim bagi saya, soalnya saya pemain karokan juga sih. Iya, Terlalu cepat ke kuda E4 mungkin. berdasarkan pengalaman Kak Santo Iya, yang kalau sudah secara pengalaman bertahun-tahun mungkin tapi mungkin bermainkan dari pertandingan ini, Pak Dewa Kipas mungkin ada ide lain dari kuda E4 dulu. mempersiapkan sesuatu Iya, mungkin sudah ya mungkin. Kak Santo ya. Ya, di sini Kak Iren tidak memakan kudanya tapi menjalankan pion F3 nih Kak Santo, mengancam kudanya Pak Dadang. Ya dia ingin tidak mau dia kuda di depan itu mengganggu. Biasanya langsung diusir dulu supaya ke belakang. Mungkin jalan di sini bisa kuda ke D6 dia. Pak Dewa. Kudanya mundur. Oh, jadi Dia tidak manuver. ke Ke F6 petak lagi. sebelumnya tapi ke D6 Karena ya. kalau kuda F6 balik lagi. Oh, tapi dia makan kuda ke L5. Wah, ini ada dua nih, ada dua kuda nih Kak Santo yang bisa dimakan. Kuda yang di E4 apa kuda yang di E5 nih? Mungkin kalau dimakan di E4 dia akan jalan kuda ke D3. Akan dia mempunyai sepasang gajah. Ya Iren jelas dia nggak mungkin mengorbankan sepasang gajahnya, gajah kali 5. Tetap di keep ya sepasang Iya. gajah, karena kalau sepasang gajah itu kan secara umum lebih baik dari gajah kuda ya Kak Iya, Santo ya. gajah kuda. Iya. Kalau di posisi terbuka gini pasti otomatis sepasang gajah lebih bagus daripada gajah kuda Kak, di sini. Karena kan ini varian terbuka nih, bukan karokan yang varian ini. Nah, tadi Kak Santo sempat mention nih kudanya mundur ke D6, tapi di sini Pak Dadang menjalankan kuda ke F6 nih. Dan di sini Kak Iren menjalankan menteri C2. Pak Dadang lihat nih ancamannya. Ya, Ancaman lihat karena pion di H7. kalau nggak dia dimakan dulu kudanya, habis itu Kudanya kena ya, gajah kali kena H7. pionnya di H7. Iya. Wah, dilakukan gajah pertukaran gajah nih Kak Santo. Ya Gajahnya- sementara Pak Dadang belum menjalankan gajah sama sekali nih di C8 ini. gajah yang di sel 8 Iya, ini masih pasif ya Kak masih Santo pasif ya? Masih sementara. pasif. Sementara buah-buah putih sudah berkembang ya Kak Ya Santo kalau ya. lihat dari posisi sedikit sih ini lebih unggul tipis putih di sini.
Karena dia udah perkembangannya udah keluar semua buahnya. Wah, kudanya ke H5 Kuda tujuannya H5. apa nih Kak Santo kira-kira? Dia mau kuda F4 rencana dia. Oh, mau masuk ke petak F4 ya. Dan ada gajah dari D6 yang Iya, menjaga buat menjaganya. kudanya nanti ya. Nah, dicegah nih Kak Santo F4. didorong F4, jadi kudanya nggak bisa ke F4. Ya dia udah tahu Iren mungkin ada tujuan kuda F4 di sini. Iya kan, opening ini juga pastinya Kak Iren juga sudah berpengalaman sudah juga memahami, ya Kak ya. Santo ya. Dan apa? Kelihatannya Repertoire iya, openingnya gimana, kelihatannya Kak Pak Santo? Dadang juga mungkin mempersiapkan apa di Witarung ini karena dia megang hitam, dia milih pembukaan karokan yang apa sangat defense-nya lebih bagus daripada pembukaan lain kalau untuk hadapi putih Buat M4. orang-orang yang tidak mengerti sampai saat ini gimana pertandingannya? Kalau secara posisi unggul putih karena dia Unggul putih. perkembangannya kan udah keluar semua tuh. Oke. Seperti gajah udah ada di depan semua, sementara Pak Dadang gajah di selapan masih belum jalan. Masih belum jalan. Masih ya? belum jalan dia kan, belum Oke, aktif. Belum aktif. Gajah ya. yang di samping menteri itu. Secara nilai posisinya dia lebih bagus putih sekarang. Lebih baik putih ya saat Lebih ini baik ya. putih, ya. Oke. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, kalau otomatis kalau megang hitam kita selalu bertahan dulu, lebih bertahan dulu daripada putih. Kalau putih kan dia ngambil inisiatif duluan. Biasanya kalau di catur tuh, kalau megang hitam cari keseimbangan dulu. Oke, baik. Pak Dadang mungkin mencoba bertahan dia di kali ini dia megang hitam. Bertahan dulu mungkin. Bertahan dulu Iya, mungkin karena dia. megangnya hitam ya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan begini artinya Pak Dadang bisa main catur apa tidak sebenarnya? Bisa otomatis lah, kalau dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau lakuin seperti tadi mau ngancam Ancam hati- H7 H7. dia udah tahu. Oke, baik. Kalau gitu silakan kita lanjutkan. Iya. Ya di sini dilakukan langkah F5 nih Kak Santo. F5 langsung ya. Aktif ya langkahnya Kak Santo, bagus ya. Mungkin sangat berbahaya bagi hitam di sini. Oh, blunder Kak Santo. Blunder di sini Menteri Selapan. Sayang sekali. Kesalahan fatal dari Pak Dadang. Gajahnya dikasih Iya, tadi secara gratis di D6, dia larinya Menteri Keselapan. tadi mungkin kalau tidak menteri keselapan sebaiknya gimana Kak Santo? Ya mungkin dalam posisi itu bisa makan F5 atau gajah kali A5. Mungkin ya secara keunggulan emang udah unggul putih. Ya sekarang udah jelas Iren udah akan menang langkah-langkah berikutnya. Karena udah unggul, Udah unggul satu perwira ya Kak Santo ya. Hmm. Dan kita bisa juga lihat sisa waktu yang dimiliki oleh Kak Iren dan Pak Dadang masih cukup banyak ya Kak Santo Masih ya, cukup 5 banyak. menit 40 detik dan Pak Dadang ada 6 menit Masih pada 40 menang detik. waktu mungkin terlalu buru-buru mungkin tadi. Tidak ngelihat langkah Menteri Selapan tuh kesalahan fatal atau blunder kalau di istilah di catur. Iya, karena satu perwira Satu tanpa perwira. kompensasi apa-apa ya Kak Santo Tanpa ya. kompensasi, sementara masih ditekan juga di sayap rajanya. Di gajah 5 itu sangat kuat Iya. buat nyerangnya. Sayang sekali tadi ya Kak Santo ya. Dan gajah 6 ingin melakukan pertukaran lagi Iya, Kak karena Santo. gajahnya di B7 juga serba salah. Kurang begitu aktif. Iya, Ya, sekarang rajanya mungkin akan hancur nih di sayap raja. terbuka ya Kak Terbuka Santo ya. otomatis. Posisi rajanya hitam. Dan sekarang gajahnya juga diagonalnya terbuka juga ya sekarang Kak. udah tinggal penyelesaian dari putih aja kemenangannya. Wah, diadu lagi nih Kak Santo Nah, nih di sini bentengnya ada- nih. Mungkin Iren mau ada pilihan mau mematikan atau apa menang cara simpel kayak gitu. Kalau cara simpel gimana tuh Kak? Kalau untuk Ya mungkin kalau memenangkan cara simpel. misalnya mau mematikan mungkin bisa menteri F5 atau dia. Nah, itu mungkin secara simpel dia nggak mau resiko lah udah unggul satu perwira. Tinggal diadu-adu aja pertukaran buah. Jadi biar lebih sederhana seperti lebih itu ya Kak sederhana. Santo ya. Nah, di sini Ya. udah menyerah di Pak Dadang ya sudah karena sudah bisa kalah menyerah. satu perwira dan rajanya akan mati di langkah berikutnya. Ya, pertandingan sudah dimenangkan oleh Kak Iren Karisma Sukandar di babak pertama. Subur memegang bidak putih, silakan. Iya. Iya, nah benar Kak Santo, di sini Pak Dadang menjalankan buah D4, pion ya. D4 nih. Dan Kak Iren membalas dengan Kuda kuda F6. F6. Ini opening yang sering dimainkan juga ya Kak Santo Iya, ya. kita lihat. Ya, E6 dia mungkin agak Iren dengan ngambil posisional juga dengan E6. Mungkin arah ke Hindia Nimzo kalau. Nimzo ya. Iya. Tapi kita lihat langkah Pak Dadang apa. Iya, E3. E3 mungkin ya, kita udah terlihat dari awal memang gaya permainan Pak Dadang posisional. Dengan menjalankan E3 secara otomatis dia gayanya posisional kalau kita lihat di sini.
Jadi dari yang partai tadi sebelumnya sama partai ini dengan opening ini bisa terlihat kalau gaya permainannya posisional seperti itu Posisional ya, Kak Santo gaya ya. posisional, nggak langsung menyerang. Mungkin kalau di catur dengan gaya juara dunia dengan gaya Karpov lah kalau. Kalau Pada yang Dang. aktif itu siapa tuh Kak Santo? Kalau aktif sekarang ya mungkin Magnus juga dia agak posisional. Agak posisional Lebih juga posisional ya. dia. Iya, di sini kuda BD2 nih Kak Santo. Pak Ya, dia Dadang. selalu apa gajahnya tidak mau keluar dulu Pak Dadang ini di gajah C1 seperti tadi kan yang megang item dia selapan ya? ya di selapan. Mm-mm. Memang dia mungkin apa lebih seneng di gajahnya apa belum dimainkan dulu gitu. Berarti lebih suka kuda apa gajah nih kalau dari gini Kak Kelihatannya Santo? kuda dia Lebih suka kuda iya, ya? dia lebih banyak tadi kan banyak lebih jalan kuda seperti kayak kuda M4 terus kuda F6, kuda H5 sampai kalau di teori catur udah kalah tempo kan, udah berapa langkah tuh dia. Jadi seperti buang tempo gitu Buang ya Kak tempo. Santo ya. Ya, di sini memajukan A3, pion langkah A3 Mungkin tujuannya dengan persiapan B4 atau B4 terus habis itu gajah B2. oh, jadi keluarin gajahnya dari Atau juga bisa sebelah dia sana. mungkin mencegah, tapi kalau mencegah gajah B4 tidak ada gunanya karena ada C3 juga. Mungkin Nah, dengan tujuannya mau B4. Makanya Iren dia langsung C5 di sini. Mencegah B4. Ya C4. C4. Ya, di sini Kak Iren mengamankan rajanya nih Kak Santo. Ya benar-benar dia mau Dengan Iren dia rokade. mencoba safety permainannya dia. Sama-sama safety nih Iya, Kak Santo, sebenarnya sama-sama safety. mengamankan rajanya nih. Nggak mau buru-buru, padahal nggak mau buru-buru pembalasan babak pertama tadi kalah dia. Mungkin mau mencoba main pelan-pelan aja. Iya, kalau dilihat dari segi waktu juga sebenarnya kalau dengan time control 10 menit ini ada baiknya juga ya Kak Santo ya kalau kita memanfaatkan waktu yang ada gitu ya Kak Santo, tidak buru-buru gitu ya. Ya kalau main rapid kita harus punya keuntungan di tahap pembukaan. Kalau pembukaan kita bagus, biasanya kita lebih unggul di waktu. Makanya siapa yang lebih bagus di teori dia akan lebih unggul di waktunya. Karena Nah. dia lebih cepat. Di sini bisa kita lihat Kak Iren unggul sedikit ya Kak Santo ya waktunya Iya, ya. Berarti memang kalau dari segi opening gimana nih Kak Santo? Maksudnya Kak Iren dengan Pak Dadang. Kalau opening ya Iren udah jelas lebih dari babak pertama ya udah lebih bagus Iren mungkin kalau secara teori lah. Karena dia udah mengembangkan buah semua, dia udah keluar gajah tinggal kuda di B8 aja. Sementara gajah di C1 masih belum jalan tuh masih. Nah, apa yang dibilang Chelsea tadi dia lebih senang kuda karena dia jalan kuda lagi sekarang, kuda E5. Seperti tadi kuda E4. Sepertinya abis ini kuda lagi, kuda Kuda dari B2 lagi. ke F3 nih kayaknya. Balik kuda lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya Kak Santo ya Kak Iren memanfaatkan waktunya dengan baik untuk Ya di sini mungkin Iren berpikir dia ada sedikit pilihan di sini. Bisa sekali D4. Tapi dia mencoba kuda BD7. Sebenarnya ada pilihan juga sekali D4, kali D4, D kali C4. Ngaktifin gajah dan pionnya gantung di D4. tapi Kak Iren memutuskan untuk mengembangkan mengembangkan buahnya buah dulu. terlebih dahulu ya Kak Santo ya. Dimana kalau di catur itu kalau secara umum ada baiknya kita mengembangkan buah-buah dulu kan ya Kak ya di Iya, kalau opening catur di ya. awal kita masih kecil kan waktu belajar, yang penting buah keluar semua. Seperti perwira-perwira yang besarnya supaya lebih aktif kan. Nah, Pak Dadang dia langsung menyerang nih F4. Mungkin ngambil inisiatif yang sebelumnya babak pertama nggak dilakuin. Jadi mungkin setelah ini nanti kudanya putih ke F3 nih Kak Santo. Nah, kalau secara hitam udah teori udah selesai. Semua udah jalan semua. Kuda, gajah, benteng semua udah keluar, tinggal diatur strategi. Berarti semua sudah buahnya sudah dikembangkan. Jadi ini udah memasuki babak tengah ya Babak Kak tengah Santo ya, ya, atau middle middle game game, yang biasa middle kita sebut. Nah, di sini yang ke F3 malah gajahnya nih Kak Santo. Ya karena dia untuk mencegah gajah di B7 itu yang sangat bagus supaya dia tidak bisa mencegah D kali C4. Jadi diikat gitu ya pionnya, ada. ikatan. Nah, mungkin di sini kalau Kak Santo jalan apa nih? Ya kalau mungkin saya bisa saya kali D4 tuh. Saya kali D4, kali D4 gajah A8. Nah, coba kuda E4 juga. Kuda E4. Ya bisa ada pilihan kuda E4. Bagus ya Kak Santo ya. Nah, Ya, masalah buat putih cuman gajah satu di C1 itu. Semua perwira semua oke, seperti kuda di D2, kuda di E5, gajah di F3, kecuali gajah yang dekat menteri sebelah menteri itu, gajah di C1. gajah yang Belum hitam jalan itu ya. ya, belum jalan. Tapi kalau misalnya putih berhasil mengeluarkan gajah yang hitamnya itu gimana tuh Kak? Ya mungkin lebih membantu serangan putih kan. Karena
nggak begitu cukup. Nah dia mau Nah, coba gajah B2. Iya, mencoba mengeluarkan gajahnya ya kayak yang belum Ya, berkembang. karena dia merasa juga kan gajah di C1 itu belum bisa jalan. Mau dijalankan ke gajah B2. Mungkin ini kalau Ya, kalau seru F6 nih sebenarnya pertanian belum ada makanan. Belum ada makan. mungkin masih kenyang kali. belum ada makanan nih, belum ada Coba saya penasaran nih. belum ada pertukaran buah di sini. Masih Belum ada. rame, masih Iya. rame. Jadi oke lah ya pertandingannya ya. Oke ya masih. Lumayan nih. Nah, di saatnya kita menunggu masih diam dua-duanya. Iya, masih Kayaknya berpikir kudanya ya. musuhan tuh ya. Karena bisa kalau nggak ada makanan pembukaan tertutup, posisi tertutup lebih sulit dia karena ngatur strategi kan lebih lama Iya. mikirnya. Ini sama-sama tinggal ngatur strategi ini gimana caranya. Nah, Kak Iren baru aja jalan kuda ke F6 nih Kak Santo. Berarti Iya, muatkan tidak mau di menukarkan kuda yang di E5 ya Iya, Kak ya? kelebihan putih kan keunggulannya di kuda di E5 sementara hitam di kuda di E4. Nah, gajahnya Jadi sama-sama dikeluarkan tuh ya. iya. Sekarang udah gajah B2 nih udah keluar nih. Mungkin lebih seru lagi nih karena udah keluar. Jadi kedua pemain sudah mengembangkan Iya, buahnya udah. semua ya Kak Santo Tinggal ya? ngatur strategi middle game. Strategi kedua babak masing-masing tengahnya ya. Nah, kalau Kak Santo, menurut Kak Santo strategi putih sama hitam gimana nih? Masih di babak tengah ini? Kalau putih mungkin ya menteri E2, game 4. Nah, Iren dia mencoba langsung pertukaran aja di sini. Menukarkan satu kudanya ya. Apakah mungkin kuda satunya masuk lagi ke Dia E4? ingin mungkin kuda E4 lagi naik. Oh iya, benar. Sesuai kuda E4. Karena dia intinya mau ngusir kuda di E5, mau ke F6 dia mencoba F6 karena kuda E5 kan bahaya udah di depan itu. Jadi kudanya putih yang di E5 Ya akan diusir dia dengan 7 bisa ke F6. diusir sama pion kali ya Kak Santo ya? Dia pion maju satu langkah. Sini mungkin Menteri Pak Dadang mungkin harus kabur ya Kak, karena kalau lupa lagi ntar menterinya dimakan lagi kayak Dimakan tadi. lagi nih. Bisa blunder ya. Iya. Apalagi waktunya udah mulai mendekati menit ke-6 tuh. Bisa teledor nih. Oh, Biasanya belum. Tapi kalau teledor biasanya ke close the door. Biasanya seru kalau udah di waktu di angka 2 menit tuh, tinggal 2 Oh. menit. Biasanya udah banyak blunder langkah-langkah yang itu. Karena udah deg-degan di Iya, waktu deg-degan ya. juga. Ya di sini Menteri ke D3 nih Kak Santo. Ya masih ramai dalam posisi ini masih belum jelas nih siapa yang unggul, masih ramai lah. Secara materi imbang ya Mas Masih ya Kak ya? imbang ya. Masih Posisi. imbang. Masih imbang ya. Karena dia punya putih lebih keunggulan di kuda di E5 dan sementara di hitam di kuda di E4. Baik, Dewa Kipas masih mengimbangi. Masih mengimbangi ya. Kudanya sama-sama ini ya Kak Masih ya di di depan. petak yang Iya. Yang paling Saya sentral. cuman itu ngeliatin kudanya kayak musuhan. mungkin harusnya diputar Iya, tadi. mau hadap-hadapan. Diputar, Kayaknya jadi hadap-hadapan. musuhan sekali itu mereka itu. Nah, ya F6. benar kata Kak Santo tadi ya. Iya, Kudanya sesuai. diusir nih dari petak E5. Dia nggak mau kuda di E5 itu ganggu tujuan hitam kelanjutannya. Pasti kuda G4 nggak ada lagi. Karena ini only move ya Kak Iya, ya. only move. Karena nggak ada petak lain yang bisa dilangkahkan. Dari sini apakah sudah kelihatan siapa yang unggul? Belum. Masih rame ya sementara. Masih ramai. Sementara di sini Pak Dadang udah unggul waktu nih sebenarnya. 1 menit sekitar 1 menit lebih ya. lebih sedikit. Pak Dadang sisa 6 menit, Kak Iren sisa 4 menit 45 detik. Iya. Nah, menteri ke E8 nih Kak Santo. Mungkin mau menterinya ke Ya, mau menteri G6 G6 di ya? sini. Ke sayap raja. Atau ada tujuan lain mungkin Kak Santo? Ya mungkin di sini mau menteri G6 sebenarnya tujuannya. Tapi Pak Dadang mencoba benteng C1 juga, benteng A ke C1. Jadi saya yakin habis permainan ini selesai, Tokopedia laku papan catur. Langsung orang pada beli catur ya? Langsung beli papan catur. di Pada Tokped. belajar catur, Benar, suruh pada semuanya. belajar catur. Buku ya. catur ada nggak ya jual ya? Banyak. Banyak, Ada juga ya? banyak. ini. Oke. Ya seru nih. Seru nih, Iya, Pak seru, Dadang seru. menang waktu. Menang dong. waktu soalnya Iren bingung juga terjadi kebingungan dia. Waduh, wah Di ini sini. luar biasa ini. Unggul 2 menit sementara. Unggul 2 Nah menit. jadi tadi kan mau langkah ragu-ragu tuh. Biasanya sedikit
agak ragu-ragu, biasanya agak mengkhawatirkan biasanya posisinya. Dan ini tidak ada increment ya Kak Iya, Santo nggak ya, ada tidak ada increment tambahan apalagi, waktu ya. per langkah, jadi memang harus hati-hati nih Om Ded panggilnya. Saya terlalu tua banget buat kamu ya. kayaknya ya. Jadi kalau misalkan sudah sudah, mencapai kalah 2 gitu. menit, maksudnya 2 menit. kalau waktunya tinggal 2 menit itu harus lebih Lebih- cepat ya lebih Kak cepat, ya, iya, karena karena- tidak ada tambahan waktu tadi kan. Oke ya. Kalau Chelsea usia berapa sekarang? 17, Iya. jalan 18. Pantas. Pantas gue dipanggil Om ya bro ya. Nggak, bercanda. Nah, masih bertahan, dua-duanya masih Masih, bertahan. masih. Tapi saat ini Dewa Kipas atau Pak Dadang Mungkin ya kalau dari posisi mungkin hitam lebih sedikit unggul, tapi nggak terlalu banyak. Tapi masalahnya di waktu, keunggulan Pak Dadang di waktu itu. Kita akan lihat nanti kalau misalnya udah krisis bagaimana coba. Nah di sini Raja maju ke H2 nih Kak Santo. Halimah terpaksa ke ngusir kuda ini ya. Ngusir Iya, kuda. ngusir kuda. Terpaksa Kudanya di sini only move ke kuda F2, F2, nggak ada langkah mundurnya lagi. hanya 1 langkah. Sebenarnya sini saya harus Tapi nanti ada terpaksa. skak tuh Kak Santo ke Ra- G3. Raja G1 lagi mungkin ada. Oh Raja G1 ya. Kalau ke H1 kalah ya Kak ya? Kalah ya. Sini harusnya cepet nih Pak Dadang langkahnya kuda F2. Karena ini Karena Karena only tidak ada move. pilihan. Iya, tidak ini ada pilihan sebenarnya. sebenarnya. Buang waktu kalau di catur kalau di. Karena kalau misalkan di sini Putih melangkahkan gajah kali kuda di E4, Ya, dia akan Hitam makan tinggal makan dengan jadi double ngancam- double iya, attack ya Kak ya? Double attack. Atau mungkin iya memang harusnya cuma 1 langkah saja ya Kak ya? Iya, dia masih berpikir apalagi selain kuda F2. Kayaknya mungkin tidak ada pilihan lagi di sini. Kalau gajah E4 dia kali E4. Iya, dan menterinya Putih jadi diancam juga kan, selain kuda yang diancam di G4. Atau mungkin ingin memanfaatkan waktu yang lebih kali Kak Santo. Ya Gimana? harusnya kalau Ini saya waktunya bermain- udah mulai mendekat Iya, dua-duanya. kalau Iya, saya mendekati. bermain putih harusnya Oke. cepet jalan kuda Cepet F2 aja karena ya. udah waktunya kan Padahal Pak Dadang diunggulkan ya di awal ya dengan waktu ya. waktu Tadi, tadi, ya. sekarang hampir mau sama, Sama, tinggal hampir setengah mau. menit lagi, hampir sama. Selisih setengah menit. Dan Terpaksa kuda F2 harusnya. iya kuda F2 skak di G3 kali Kak Santo. Iya, raja G1 terpaksa nggak ada lagi. Only move ya. Iya, sebenarnya langkah only move. Mungkin dia berpikir F5 tapi ya nggak mungkin F5, tinggal dimakan aja. Ada Nggak ada pilihan lagi selain kuda F2. Iya sih only move sih. Sayang ya kalau menggunakan waktu yang lama. Mungkin dia untuk mencoba only mikir move. saya kali D5 dulu. Saya kali D5. Oh, jadi ngancam, Ngancam dulu, tapi kuda kan yang di udah- E4. Pion tinggal E kali D5 juga. Langsung dimakan lagi ya. Oh, F5. Wah, Sesuai tadi, tapi tinggal dimakan aja kalau secara E kali F5 nah. iya. Maksudnya tujuannya Tinggal dimakan aja pakai pion ya. Apa dia nggak ngeliat kuda F2 menteri G3 raja G1 tidak melihat? Dan di sini malah menguntungkan hitam bukan Iya, sih Kak? menguntungkan hitam Karena karena- membuka diagonal petak hitamnya itu. Iya udah jelas tambah pion tadi kan udah buang pion 1. Mhm. Otomatis sekarang udah kalah 1 pion nih putih. Dan membuka diagonal hitam buat Iya gajah di D6 gajah, itu sangat gajah yang berbahaya D7 nanti. gitu ya. Nah sekarang baru gajah D6, kuda F2 terlambat. Oh, gajah dulu Kak urutannya. Ya sekarang gajah D6 karena dia mau tujuannya menteri G3. berikut. Ancaman mati di H2 Di ya. H2. Mungkin tadi kalau nggak F5 mundur aja kali ya Kak ya Mundur kudanya aja ya. harusnya. Karena F5 kayak ngongkosin gitu nggak Iya sih? malah Kayak- malah bantuin hitam sekarang. Gajah di D6 udah sangat aktif. Berikutnya mau menteri G3 ngancam mati di H2. Ancam mati di H2 ya bener. Dan ini only move ya Kak ya sebenarnya. Only move sebenarnya raja G1. Raja G1 karena Kalau kalau raja H1 jelas udah otomatis mati menteri G3. Mhm. Raja G1 mungkin ada napas sedikit menteri G3 dengan kuda kali 4. akan lagi. F kali 4 kalah tuh gajah juga. Iya. Pasti menteri G3 lah di sini. Iya. Ya dengan ngancam Ancaman mati. mati di H2 ya Kak ya. Dan di sini only move juga kan? Iya kuda kali 4 terpaksa di sini. Ya akan kalah 1 perwira lagi dengan F kali 4 atau mungkin D kali 4. Kena mungkin D garpu kali ya? 4 menteri C4 skak. Mungkin F kali 4. Menteri Oh, C4 sorry, nggak menteri bisa C4 Kak, ya, ada nggak pion. nggak ada pion. Nah, di sini kena garpu lagi nih Kak Santo. Ya udah kalah 1 perwira di sini. Kena ya perwiranya ya.
Kalau dia nggak makan dia akan kali F3. Jadi ini di posisi ini hitam atau Kak Iren mengancam Menteri Pak Dadang dan juga mengancam gajahnya sekaligus. Dan Ya sekarang udah tinggal banyak pilihan, Menteri H2 dulu skak atau F kali Makan F3. gajahnya Iya, juga F kali bisa. F3 juga bisa. mungkin akan makan gajahnya dulu kali Kak ya. Ya mungkin lebih pilihan Iya, ya. pilihan F3. terbaik. Oh. Nah di sini Menteri H2 skak, Iya. Raja F2, Menteri kali G2, Raja S1, Gajah G3. Skak pakai gajah ya? Iya akan kena benteng juga. Ya Menteri kali G2. Iya. Dan Raja S1 only move. Gajah G3 berikutnya hitam Iya. dan menang itu. Iya. Nah. Terlihat di sini Pak Dadang sudah menyerah lagi nih, Om Dad. Ya atau dari TV dan sebagainya bahwa catur bisa sebesar ini, bisa semenarik ini, ya. Dan siapa tahu bisa dilakukan offline. Sebenarnya kalau dengan protokol kesehatan yang baik dan benar harusnya bisa. Ini kayaknya mereka sudah siap-siap lagi di dalam ya. Iya, sudah mau mulai nih. Pak Dadang sudah ada di posisi hitam Posisi hitam ya, Udah. Iren putih. dan Iren sudah ada di posisi putih. Ini adalah babak ketiga dari 4 ya. Iya dari. Sudah 2 kali kalah Pak Dadang. Oke, kita akan mulai pertandingannya. Silakan. Iya. Iya, nih kita udah lanjut lagi nih Kak Santo nih ke babak ketiga nih. Ya kita menariknya dari Iren, langkah Iren dulu. Apa yang mau dilakukan, dia mau cari Apakah sama? dia safety, lebih safety kan dia mungkin butuh remis saja kalau dari 4 babak. Iya. Apa dia mau cari kemenangan lagi? Kita akan lihat. Iya. Kenapa Kak Mungkin ini? ada masalah di jam. Ada apakah ini? Oh, Oh, udah, mungkin. sudah Nah sekarang berubah D4. berubah. Kalau tadi M4 sebelumnya sekarang M4. D4 ya Kak ya? Ya di sini mungkin Iren mencoba lebih safety dia permainannya. Iya. Karena dia mungkin ya kalau draw mungkin cukup atau bisa juga nggak terlalu memaksakan kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan kayak gitu. Nah, ini pembukaan apa nih Kak Santo nih? Sebenarnya ke arah ke London system. Gajah F4 biasa dikenal dipopulerkan sama juara dunia juga Magnus Carlsen. Selalu London dia pakai ini ya? gajah F4 sekarang. Nggak sesuai normal yang sistem teori yang biasanya. Nah, kuda di D2 terus habis itu bangunannya C3 seperti itu. Dia lebih mengeluarkan buah dulu. Jadi mengembangkan buah-buahnya dulu ya Kak Santo ya? Biasanya kan otomatis dia buahnya perwira pionnya di C4. Tapi dia mencoba buah perwira dulu keluar semua. Baru nanti biasanya mengamankan rajanya ke sayap Bisa raja juga atau sayap kadang menteri? rokada panjang tapi kayaknya kalau di sini Iren pasti mungkin rokada pendek di sini jalannya. Jadi ke sayap raja gitu ya Sayap Kak ya? raja lebih safety lah kalau di sayap raja. Nah iya bisa dilihat nih Kak Santo di pertahanannya yang dilakukan oleh Pak Dadang juga kudanya duluan nih. Kuda dulu selalu Iya. gajah di selapan yang bermasalah bagi Pak Dadang, gajah di selapan dia Gajah selalu di selapannya. padahal dia tahu kekurangan hitam kekuatannya gajah di selapan itu nggak jalan-jalan dia. Diulang lagi sampai 3 kali partai ini. Cuman bedanya tadi yang pas pegang putih gajahnya di C1, Di C1 ya. sekarang C8. Mungkin lebih suka kuda kali nih Kak Lebih Santo. suka Kayak kuda, Kak ya. Santo kan lebih suka Iya, kuda lebih suka ya? kuda karena dia mungkin karena main karokan kan kalau tadi. Memang identik dengan kalau bergaya posisional identik dengan kuda dia lebih suka. Kalau agresif dia lebih suka gajah rata-ratanya. Nah di sini tadi dijalankan tuh C4, C4 mengancam dia gajah. mencoba agresif nih di sini Heeh. di Padadang. Harusnya B5. Kalau mau sekalian agresif iya, sekalian ya? agresif. Jangan B6 kalau mau keluar gajahnya. B5 B4. B5. Nah, Wah, ya B5 dia benar. mencoba agresif Iya. sekarang. B5. Mencoba lebih aktif gitu ya Kak ya? Bisa gajah B7 atau langsung B4. Atau maju lagi pionnya A5 satu bisa juga. yang pinggir tuh, maju lagi 2 Ya, langkah ada gimana 3 tuh? pilihan di sini mungkin yang secara normal langkahnya. Biar sekalian udah semua aktif. Langsung aktif ya. Kita lihat aja di sini mungkin juga kalau pion yang pinggir sini, nah iya kan dijalankan satu langkah Hanam dulu dia takut ada manuver seperti G5 ya? Ke G5 kudanya. gajahnya ya. Ya di sini Kak Ira menjalankan pion E4 nih Kak Santo. Ya, untuk memecahkan posisi di sentrumnya karena sangat kuat kalau D5 C4-nya. Nah, di sini agak pecah di posisinya. D kali E4. Kemudian sih pilihnya kuda D5. Baru nih Oh, gajah gajahnya B7 dikeluarkan. ya. Oke, sekarang aktif gajah di B7. Terbuka Akan- ya akan ininya menarik nih diagonalnya ya. Soalnya gajahnya aktif. Aktif Sebelumnya ya. kan nggak aktif tuh. Agak Pasif ya, pasif ya terlalu di pasif. C8 ya.
Sekarang lebih aktif nih gajah di B7. Nah ini Ya mungkin ada pilihan benteng E1 atau menteri E2. Atau bisa juga kuda kali F6. dimakan dulu ya kudanya satu kali ya. Banyak Atau kuda, pilihan. kuda E5 nggak bisa. Ya benteng E1 kali Kak Santo ya? Ya benteng ya kuda kali Oh F6 langsung bisa juga. dimakan. Karena dia buat menempatkan kudanya di E5. Nah kalau dimakan kudanya, ya sementara Padana juga bisa menguatkan di kuda di D5 juga. Jadi sama-sama punya petak buat Ya, kudanya masih- masing-masing ya? Oke, menarik di pembukaan ini. Jadi apa? Padadangnya lebih aktif sekarang buah perwiranya, nggak seperti babak pertama tadi yang terlalu pasif. Ya kuda E5 otomatis selalu. Petak yang bagus buat kuda putih juga ya Kak Santo ya Selalu di setiap E5 pertandingan ya? harus ada kuda E5 nih. Iren selalu kuda E5 terus nih. Tadi juga ya ada kuda E5. Nah kalau bedanya sekarang nggak bisa kuda E4 Nggak bisa. karena gratis nanti. Jadi kudanya harus ke D5. Ya mungkin di sini gajah A2. Gajah, kenapa nggak gajah G3 tuh Kak Santo? Iya bisa juga satu pilihan gajah G3. Ya gajah G3. Ya gajah G3. Dan di sini mungkin kalau Menteri G5 kalau mungkin oke. sekalian aktif ya. Iya mungkin coba. Menteri G5. Menteri G5 juga nggak bisa diancam F4 kan karena tinggal dimakan aja. Oh benteng di Oh benteng dulu. Ini tuh tujuannya B4. Mau B4, jadi B4. bentengnya menjaga pionnya dulu kali Dia Kak Santo mencoba di cari C4. kelemahan putih supaya menukar di pion di C3 dengan B kali C3, B kali C3 nanti titik lemah putihnya di pion di Di C3. pion di C3. gitu. Tapi kalau misalkan itu nanti terjadi tuh Kak Santo, misalkan ada dorongan pion hitam B4 terus dilakukan pertukaran di C3 seandainya tadi terjadi, kan otomatis meninggalkan pion hitam juga sendiri tuh di C4. Iya, otomatis kan karena makanya persiapan di benteng C8 dulu. Nah, dia Iren mencoba A3 dulu. Karena supaya kalau misalnya B4 mungkin benteng di A1 tuh lebih aktif juga. Dia tahu akan pasti kehilangan B4, dia pasti akan maju B4 tujuan hitam strateginya. Tapi Putih mengambil inisiatif di jalur. Iya di jalur Di lajur A, A ya? di persiapannya. Nah, mencoba dia untuk menangkap pion di C4 kalau dia B4. Apakah masih bisa nih didorong Saya B4? rasa mungkin B4 masih bisa. Karena kuda kali C4, gajah kali G3, F kali G3 nanti ada gajah A6 atau B kali C3. Dan ada pion tumpuk juga ya Kak Santo ya nanti ya di Di sini menarik nih, harusnya B4 mungkin pilihannya. Kalau mau coba. Oh, dia Oh, beda. menteri dulu. Menteri F6. Oke, di sini Ada kuda D7 kuda D7 blunder lah. blunder ya karena Blunder garpu. lagi kena kualitas. Double Salah. attack nih. Ya, ada sedikit langkah lemah Menteri F6 langkah blunder daripada Adang. Menteri Ada- F6 jelas blunder lagi kualitas. Jadi di sini kudanya Kak Iren mengancam dua buah Pak Dadang sekaligus ya Kak Santo Iya, ya, mengancam gajah di- menteri dan mengancam benteng. Menteri, gajah dan benteng juga. Dia paksa Menteri 7 nah sekarang. Nah, di sini udah kalah kualitas. Kalau dimakan saja gajahnya dan juga Iya. dimakan bentengnya. Ya harusnya dimakan gajah kali D6 dulu. Di sini. Ya, Iya. akan dimakan kuda kali F8. Kena kualitas ya Kak Santo ya. Ya, kalau di pertandingan resmi harusnya jangan mencet dulu kalau di itu. Ada buah jatuh Ada ya. buah jatuh harusnya diberesin Dibenerin dulu. dulu. Ya, harusnya. Baru pencet jam. Tapi oke lah. Wah, di ngancam sini di ada sini. ancaman mati Mau Menteri nih. H7 mati. Iya, ada ancaman mati. Bisa G6 atau F5. Karena kalau kuda F6 dia akan gajahnya kehilangan. Kalau F5 kena pionnya Kak Santo. Iya, Menteri kali G6, 6. Ya G6 langkah. Jadi bertahannya hanya mendorong pion satu langkah di depan raja untuk mencegah skakmat Ya udah di otomatis langkah G6. H7. Langkah yang terbaik dari hitam. Walaupun dalam posisi ini udah kalah kualitas juga. Dari waktu mungkin ya sedikit unggul Iren, sekitar setengah menit lah. Iya. Kalau waktu mungkin ya dari tadi juga mungkin nggak terlalu jauh sih bedanya. Cuman kalau dari tadi karena blunder itu Pak Dadang. Ya mungkin di sini only move ya. Ya Kak harusnya Santo only ya. move G6. Takutnya kesalahan lagi nih seperti yang babak kedua. Padahal langkah only move tapi berpikirnya lama nih Pak. Dewa Kipas. Kak Dadang. Pak Dadang. Iya. Ya G6. Oke, G6. benar.
Pak Dadang melihat ancaman Ya karena kalau skakmat G6 di hati. nggak kehilangan pion di E6 kalau F5 gitu. Menteri A5 mungkin, ya. Ingin Iya, menyederhanakan posisi juga ya Kak Santo ya? Ya harusnya di sini hitam ya nggak bakal mau diadu nih. Harus menghindar pertukaran. Karena kemauan putih emang terjadi pertukaran lebih banyak karena udah unggul. Iya. Hitam tidak mau nih Kak Santo menukar menterinya. Ya gajah 4 ya. Dengan tujuan gajah kali D5, gajah kali D5, menteri D5 dia akan kehilangan menang satu benteng putih berikutnya. Karena walaupun mengorbankan menteri nantinya Dapat putih juga dapat lagi menterinya menteri ya, lagi karena ada ya. ikatan itu ya. Ikatan benteng. Sini mungkin only move-nya menterinya harus lari kali ya. Benteng D8 mungkin bisa juga. Benteng D8. Dia sambil jalan betul. Benteng D8 nanti dimakan kudanya Kak Santo? Iya benteng kali D5. Benteng D8 mungkin. Kalau gajah kali D5 benteng kali D5. Nanti berikutnya bisa hitamnya benteng G5. Sambil juga bentengnya jalan kan dari F8 ke D8. Mhm. Kuda B6. Blunder. Dimakan nih gajahnya. Ya gajah kali B7. Pionnya kali kena B7. lagi. Blunder lagi di sini. Menteri kali B5. Kena lagi ya pionnya. Langkah blunder lagi. Menteri kali B5. Nah sekarang udah jauh lebih unggul Iren. Karena udah menang kualitas dan pion juga. Ya, buat mungkin teman-teman yang belum tahu unggul kualitas itu kan Kak Santo, di mana di sini Kak Iren punya menteri 2 benteng dan Pak Dadang menteri benteng kuda. Dan Pak Ya, Dadang sudah menyerah juga. lagi, berarti sudah posisi sementara 3 kali kemenangan 3 ya kali Kak Santo kemenangan ya. buat Iren. 3-0.